Assalamualaikum Pak Tami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Nah, ini kalau nampak dari wajah ini, kayaknya lumayan semangat pagi ini. Alhamdulillah, Pak. Mantap Pak Tami. Nah, kira-kira apa rencana kita pada pertemuan ini, Pak Tami? Terima kasih, Pak. Terkait dengan ini sebenarnya permasalahan, Pak, dan mudah-mudahan dengan permasalahan yang saya akan utarakan dengan Bapak akan mendapatkan beberapa strategi ataupun inisiatif agar bagaimana permasalahan ini bisa teratasi dengan baik, Pak. Kan itu tugasnya seorang guru, istilahnya menanyakan setiap persoalan dengan kepala sekolah atau pimpinan sekolah tersebut. Jadi pada kesempatan ini, Pak, saya ingin sedikit menyampaikan keluh kesah. Tidak hanya apa yang saya rasakan, melainkan juga hal ini desakan ataupun komplain dari Bapak Ibu guru, khususnya yang memasuki kelas yang saya bina, yaitu kan saya sebagai wali kelas 91, Pak. Jadi di kelas 91 itu banyak, bahkan mayoritas beberapa siswa saya itu tidak bersikap kooperatif dia, Pak. Dengan indikasi indisipliner yang dia kerjakan, yaitu sering keluar masuk di saat jam belajar. Habis itu ada beberapa juga guru yang mengeluh tentang tidak hadirnya siswa tersebut, padahal siswa tersebut di jam pertama, di jam kedua itu hadir, Pak. Dan beberapa kegiatan yang mengganggu berjalannya proses pembelajaran, Pak. Mohon petunjuk dan bimbingannya terkait hal ini, Pak. Oh ya, seperti itu ya, Pak ya. Jadi banyak anak-anak yang sering keluar masuk, Pak ya, di ketika guru lain masuk di kelas Bapak gitu ya. Betul, gitu, Pak ya. Nah, berarti kira-kira tujuan akhir, Pak, tujuan akhir dari pertemuan kita hari ini itu seperti apa, Pak? Yang pastinya seperti yang saya sampaikan tadi, saya ingin berkeluh kesah dengan persoalan yang ada, sehingga saya sendiri merasa puas karena tidak memendam permasalahan ini sendiri. Yang pastinya saya dengan yang saya sampaikan ke Bapak nanti akan dapat strategi ataupun bagaimana caranya agar hal ini bisa teratasi. Demikian, Pak. Berarti intinya ada strategi nantinya yang diharapkan dari pertemuan kita hari ini ya. Kira-kira ukuran keberhasilannya seperti apa itu, Pak Tami, dari strategi yang diharapkan tadi? Iya, yang pastinya memang setiap persoalan itu tidak bisa teratasi secara mudah, Pak ya. Apalagi dengan persoalan-persoalan yang saya sebutkan tadi itu yang cukup kompleks, katakanlah yang lahir dari siswa saya sendiri, yang merupakan saya pembinanya ataupun orang tuanya di kelas itu. Jadi sekurang-kurangnya sedikit banyak dapat, kalau kita presentasikan dari 100% itu dapat terselesaikan 60% ataupun 70% sudah cukup, alhamdulillah, Pak, untuk terkait dengan persoalan ini, Pak. Artinya Bapak lebih dekat sama mereka ya, Pak ya, karena Bapak tadi sebagai wali kelasnya, jadi Bapak punya hubungan yang erat, dekat sama mereka gitu ya, Pak ya. Iya, Pak. Nah, selanjutnya kira-kira kesempatan yang Bapak miliki untuk menerapkan strategi tadi itu bagaimana, Pak Tami? Siap, Pak. Jadi seperti yang kita ketahui juga, yang bahwa hal yang utama yang akan saya lakukan adalah pendekatan ke siswa yang tingkat keseriusan dari tidak disiplinnya itu yang maksimal, Pak. Karena ada 3 siswa di sini, Pak, yang sering dengan pelajaran yang saya sebutkan tadi itu tidak masuk, padahal siswa tersebut ada di sekolah. Jadi pendekatannya ini saya ingin menanyakan langsung kepada siswa tersebut terkait dengan permasalahan, sehingga kenapa dia berbuat yang demikian, Pak. Jadi kalau memang sudah nantinya dengan berbagai alasan pastinya, Pak ya, yang kita dapatkan dari siswa itu sendiri, tindak lanjutnya yaitu saya akan silaturahim, Pak, silaturahim dengan orang tua anak tersebut. Langsung saya datang ke rumah, tidak dengan panggilan melalui sekolah, melainkan karena saya ingin kekeluargaan ataupun ada hubungan yang baik, saya yang akan mendatangi rumah dari orang tua wali siswa tersebut untuk bagaimana melihat kondisi dan sedikit sharing dengan orang tua tersebut, Pak. Itu yang langkah yang pertama yang akan saya ambil nantinya, Pak. Luar biasa sekali berarti ya. Jadi kalau saya bisa tangkap tadi, Bapak akan melakukan langkah
pendekatan secara personal ya, bukan hanya kepada siswanya, tapi juga kepada orang tuanya ya, seperti itu. Siap, insya Allah. Nah, kira-kira kalau misalnya di posisi Bapak saat ini nih, ya di posisi Bapak saat ini, kalau kita skalakan 1 sampai 10 lah gitu ya, 1 sampai 10. Nah, posisi Bapak sekarang itu kita kira-kira berada di mana dalam mengantisipasi ini, dalam penanganan ini? Jadi kalau kita gridkan ataupun kita tingkatkan sesuai dengan skala seperti yang Pak maksud tadi itu, posisi saya itu berada di tingkat ke-6, Pak. Itu yang saya pahami. Mudah-mudahan tidak keliru, Pak. Berarti kalau misalnya Bapak ingin mendapatkan nilai nilai sempurna, paling tidak berarti kita harus punya langkah yang besar lagi ya Pak ya, seperti itu ya. Iya, Nah, Pak. kira-kira, nah sekarang gini Pak Tami, ini kan sudah dilakukan langkah-langkahnya tadi. Kira-kira dalam melaksanakan itu ada enggak hambatan yang dilalui selama ini? Kalau untuk hambatan secara serius, nampaknya tidak, Pak. Karena setiap strategi ataupun program yang saya inginkan terlebih dahulu saya pelajari dulu, Pak. Dan apalagi untuk mengatasi masalah ini, mungkin bagi saya bukan hal yang pertama juga, Pak ya, terkait dengan pengalaman saya menjadi wali kelas. Seperti yang saya utarakan juga tadi, untuk tingkat keberhasilannya juga, saya pun tidak ingin istilahnya terlalu ambisi dengan tingkat keberhasilan besar, tidak. Karena kita tahu setiap karakter itu berbeda-beda, Pak. Itu yang menjadi latar belakang saya kenapa saya memilih 6 tadi. Nah, sebagai tindak lanjutnya juga dalam hal ini merupakan yang sampai sejauh ini saya rasa ini merupakan langkah ataupun pendekatan yang terbaik yang akan saya ambil untuk mengatasi berbagai persoalan khususnya yang saya sebutkan di dalam kelas ataupun komplain dari Bapak Ibu guru lainnya, Pak. Oke, ya luar biasa sekali berarti ya. Di solusinya tadi berarti Bapak sudah dapatkan tadi solusinya ya. Mungkin boleh dijelaskan kembali tadi Pak, solusi spesifiknya dari hambatan yang Bapak sampaikan tadi? Iya, terima kasih Pak. Khusus yang pertama yang akan saya lakukan itu terkait dengan mengidentifikasi dulu bagaimana tingkat kenakalan yang dikerjakan, yang diperbuat oleh peserta didik saya. Nah, jika sudah saya dapatkan dengan hasil identifikasi tersebut, yang akan saya lakukan adalah saya akan mencari solusi dengan tingkat yang paling besar dulu, Pak. Karena di sini sesudah saya lakukan pendekatan itu ada 3 siswa saya yang melakukan tindakan yang tidak seharusnya lah, sehingga berpengaruh besar terhadap proses pembelajaran ataupun ketidaknyamanan terhadap Bapak Ibu guru yang memasuki kelas tadi. Nah, ketiga siswa saya ini yaitu tidak masuk ke dalam kelas, padahal siswa tersebut ada. Nah, yang pertama yaitu seperti yang saya sampaikan juga, saya ingin menanyakan langsung kepada peserta didik saya, khusus yang 3 ini, terkait dengan apa masalah yang dihadapi sehingga mereka berbuat yang demikian. Lanjut ataupun tindak lanjut dari hasil diskusi saya dengan peserta didik saya, yang nantinya akan saya ingin lihat lebih jelas juga bagaimana hubungannya di saat saya silaturahim ke rumah peserta didik yang saya maksud tadi, Pak. Itu beberapa langkah ataupun strategi yang akan saya ambil untuk meminimalisir dari kenakalan-kenakalan peserta didik saya, Pak. Oke, jadi luar biasa ya strateginya, strategi yang sangat luar biasa ini Pak Tami. Insya Allah, Pak. Nah, tapi gini, dalam menerapkan strategi ini, pastinya kan kita punya target nih, ya, kita punya target. Nah, kira-kira target Pak Tami jangka waktu dalam menerapkan strategi ini kira-kira berapa lama Pak Tami? Baik, Pak. Yang pastinya kalau momen sekarang sangat tepat, Pak, karena kan selesai ujian. Jadi untuk seminggu ini merupakan pengisian nilai, Pak. Saya rasa dengan 1 minggu ini akan saya targetkan seperti yang saya sebutkan tadi dengan bertanya kepada siswa dan akan segera menindaklanjuti untuk silaturahim ke rumah orang tua siswa itu sendiri, Pak. Insya Allah dalam seminggu ini akan saya manfaatkan sebaik mungkin untuk bagaimana bisa teratasi
permasalahan ini, dan di semester baru, di semester genap nantinya itu tidak lagi terulang seperti yang sekarang ini, Pak. Jadi menanyakan langsung untuk waktu saat ini ya, menanyakan langsung ke siswa, kemudian juga bersilaturahim ke orang tuanya ya, gitu ya Pak Tami ya. Nah, kira-kira dari strategi yang sudah Bapak akan lakukan tadi, itu ukuran keberhasilan, pastinya kan pasti kita punya target nih ya, targetnya nih. Nah, kira-kira untuk dikatakan berhasil itu bagaimana Pak Tami? Terima kasih Pak. Kalau memang terlaksana seperti apa yang saya programkan ini, saya pun optimis. Optimis saya ini sebagai motivasi saya nanti itu tingkat keberhasilannya 80% insya Allah Pak. 80% mudah-mudahan akan berhasil Pak. Itu sebagai ikhtiar saya Pak. Dan di situ juga saya akan mendoakan bagaimana agar peserta didik saya ini berubah dengan sebaik-baiknya Pak. Mantap ya, sangat luar biasa sekali ya Pak Tami ya. Nah sekarang intinya gini, ketika kita melaksanakan strategi, walaupun kita sudah rancang strateginya ya, terkadang kan kita ada saja itu gangguan-gangguan yang datang ke kita gitu ya, dalam melaksanakan strategi tadi. Nah kira-kira kalau semisalnya dari strategi yang Bapak sudah rumuskan tadi, ketika ada hambatan, bagaimana Pak Tami mengantisipasinya? Untuk hambatannya sendiri dalam hal yang akan saya atasi, yang pastinya kembali ke konsep di mana tujuan utama saya adalah ingin merubah karakter peserta didik saya ini agar berjalan dengan baik ya Pak ya. Nah, kalau memang ada hambatan, yang pastinya sampai sejauh yang sudah saya terapkan itu tidak ada halangan ataupun hambatan yang berarti, Pak, sampai sejauh ini, Pak. Sampai sejauh ini tidak ada halangan ataupun hambatan yang berarti, karena ini juga atas dasar komplain ataupun keluh kesah dari beberapa Bapak Ibu guru, juga atas dasar desakan dari pimpinan sekolah sendiri, Pak. Dan ini menjadi tanggung jawab saya. Sehingga bagaimanapun jika nanti ada tantangan ataupun sikap tidak kooperatifnya orang tua, saya rasa itu tidak masalah besar bagi saya, Pak. Karena niat utama saya adalah usaha untuk bagaimana agar lebih baik ke depannya. Jadi pada intinya berarti fokus pada tujuan awal ya Pak Tami ya. Siap, Pak. Alhamdulillahnya lagi tadi sudah alhamdulillah nggak ada gangguan ya selama ini ya. Nah sekarang gini, ini kan berarti kita sudah dapatkan ya, garis ininya kita sudah dapatkan nih. Nah, bagaimana kira-kira Pak Tami biar benar-benar fokus atau tetap pada strategi ini. Komitmen apa kira-kira yang kita harus yang Pak Tami lakukan, yang Pak Tami kembangkan? Khususnya yang dalam hal ini untuk pengembangan itu dalam selanya mendekatkan diri dengan siswa, Pak. Jadi siswa itu alasan-alasan yang disampaikan itu alasan yang tidak dibuat-buat. Bagaimana upaya saya dengan bentuk pertanyaan-pertanyaan yang persuasif, yang menyentuh hatinya, sehingga siswa saya tersebut betul-betul istilahnya beralasan yang jelas, betul-betul sesuai dengan apa yang terjadi dari kesalahan-kesalahan yang diperbuat, Pak. Itu yang mungkin yang menjadi pengembangan dari diri saya, Pak. Bagaimana membawa diri agar siswa saya ini bisa lebih terbuka dengan saya, Pak. Mantap ya. Nah, kira-kira siapa saja Pak Tami yang akan dilibatkan nih dari rencana aksi yang Pak Tami sudah rumuskan ini? Baik Pak, khusus dalam tindakan saya silaturahim nantinya ke rumah dari peserta didik saya akan mencoba berkolaborasi ataupun akan mencoba bersama dengan ini Pak, dengan guru BK, karena guru BK ini kan secara konsep juga sudah sangat memahami tindakan ataupun bentuk perkataan di saat kami di rumah yang bersangkutan nanti Pak, dengan harapan agar bisa terjalinnya suasana yang baik Pak. Jadi saya akan
melibatkan guru BK di sini untuk silaturahim ke rumah peserta didik itu, Pak. Oke, mantap ya. Jadi berkolaborasi sama guru BK ya. Insya Allah, Pak. Oke. Nah, kira-kira dari pertemuan kita hari ini, Pak Tami, bagaimana kira-kira tindak lanjutnya nih? Pastikan Pak Tami nih sudah dapatkan strateginya. Kira tadi udah punya target, misalnya berapa bulan ke depan ya, ini harus sudah terrealisasi. Nah, kira-kira untuk tindak lanjut kita untuk melihat yang ini bagaimana Pak Tami? Kapan kira-kira? Baik, Pak. Jadi tindak lanjutnya yang pastinya dengan apa yang sudah saya upayakan, saya usahakan dengan harapan agar tidak adanya lagi keluh kesah dari Bapak Ibu guru terkait dengan kenakalan-kenakalan yang diperbuat oleh peserta didik saya, Pak. Dalam hal ini juga saya sangat merasa puas ataupun senang hati bisa sharing langsung dengan Bapak ataupun bisa menyampaikan beberapa strategi yang akan saya lakukan terkait dengan bagaimana meminimalisir hal ini terjadi, Pak. Demikian, Pak. Mantap ya, jadi luar biasa sekali nih. Soalnya strategi-strateginya ini bisa terlaksana dengan baik, dan kemudian tujuan akhir tadi itu kita benar-benar mudah-mudahan kita bisa dapatkan solusinya. Nah, mungkin yang terakhir ini, bagaimana perasaan Pak Tami pas kita pertemuan ini, Pak Tami? Ya, alhamdulillah Pak, saya sangat lega sekarang ini. Seperti yang saya sampaikan tadi, saya pun sangat merasa gimana Pak ya, merasa apa yang selama ini saya perbuat juga ada sedikit apresiasi yang Bapak tunjukkan. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak. Yang pastinya apapun yang akan saya lakukan nantinya itu merupakan hal yang seharusnya saya lakukan karena tanggung jawab saya untuk mendidik ataupun membina siswa-siswi khususnya yang di kelas saya ini dengan baik, seperti itu Pak. Oke, ya. Nah, kira-kira ada lagi yang mau diobrolkan Pak Tami? Sejauh ini sudah cukup jelas dan sudah cukup memuaskan Pak. Terima kasih banyak Pak. Mantap, Pak ya. Mudah-mudahan obrolan kita hari ini itu bisa memberikan langkah terbaik yang kita akan lakukan nantinya dari persoalan-persoalan yang kita hadapi. Ya, amin, itu ya Pak Tami ya. Soalnya nanti kapan-kapan lagi kalau misalnya ada yang perlu diseringkan, silakan kita janjian ketemu kapan aja gitu ya. Dan kita akhiri dulu ya pertemuan kita hari ini Pak Tami. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Lamusa. Sama-sama Pak Tami. Baik, luar biasa sekali nih Pak Lamusa, Pak Tami. Terima kasih atas terlaksana proses coachingnya dengan sangat bagus sekali. Pak Lamusa sudah present, saya lihat ya, sudah hadir secara penuh dalam sesi coaching ini. Kemudian juga dengan mendengarkan aktif, Pak Lamusa juga bisa memunculkan pertanyaan-pertanyaan berbobot kan gitu kan. Namun demikian sebagai seorang coach kita harus selalu meningkatkan keterampilan ini kan, sehingga proses-proses coaching yang akan kita laksanakan nanti akan lebih meningkat, lebih berkualitas dan lebih bermakna bagi sang coach dan lebih memberdayakan bagi sang coach itu. Itu yang dari saya Pak Lamusa, mudah-mudahan nanti kita bisa bersama-sama meningkatkan keterampilan coaching ini. Terima kasih Pak Tami, Pak Lamusa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Sumiati.